Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan preposition. Nah, di dalam bahasa Inggris, ada bab yang disebut sebagai preposition. Apa itu yang disebut dengan preposition? Ya, pre itu awal, position ya, posisinya itu di awal. Jadi preposition itu adalah kata depan. Ya, terminologi lain kata yang ditempatkan sebelum kata benda, atau kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara bagian-bagian kalimat yang lain. Nah, jadi di sini ada kata benda. Di dalam bab sebelumnya kita pernah membahas tentang noun, kata benda, ya, sesuatu yang menerangkan kondisi suatu benda, ya. Nah, itu yang disebut sebagai noun. Nah, kita tidak akan membahas noun, kita akan membahas preposition. Saya akan memberikan contoh terkait dengan preposition. Misalkan Anda ingin menunjukkan satu benda, ya, kata benda itu noun, misalkan computer, pencil, eraser, shoes, itu benda semuanya. Anda ingin menunjukkan di mana letaknya. Nah, itu preposition. Contoh preposition misalkan at, in, by, up, to, on. Di atas, di bawah, di dalam. Nah, itu preposition. Kemudian bisa juga contoh lain, contohnya for, untuk apa? Of, from, into, like. Bisa juga upon, with, past, below, after, before. Ya, sebelum, sesudah. Nah, kemudian bisa juga menunjukkan posisi yang lain seperti beside, di samping, within, di dalam, before, against, through, around. Ada juga across, down, kemudian until, under, between, over. Nah, ini adalah contoh dari preposition. Kita mulai dari contoh preposition yang pertama, yaitu at. Ya. Nah, at itu digunakan bermacam-macam. Bisa menunjukkan posisi, bisa menunjukkan waktu, ya. Nah, jadi penggunaan at itu macam-macam. Ada yang menunjukkan waktu, ada yang menunjukkan tempat, ya. Kemudian, nah, ada dua poin ini, waktu dan tempat. Saya akan memberikan kepada Anda contoh beberapa penggunaan preposition at. Ya. Yang pertama yang berhubungan dengan waktu. Contoh, kita akan belajar jam 10.30, ya. Atau Anda akan pergi ke pasar itu jam 6.30 pagi. Nah, itu menunjukkan waktu. Contoh pertama. Nah, di sini ada contoh. I always go to the office at 9:30 a.m. Jadi kalau a.m. itu pagi. Jadi saya selalu pergi ke kantor pada jam 9.30 pagi. Ya. Di situ ada kata at. At di sini menunjukkan waktu. Kemudian, contoh yang kedua. Will you be here at the weekend? Artinya, akankah Anda berada di sini pada akhir pekan? Nah, di sini juga at, bukan cuma time, tetapi weekend. Weekend itu juga keterangan waktu. Kemudian contoh yang berikutnya. I don't like going out at night. Ya, di sini ada at. Itu juga menunjukkan waktu. Waktunya apa? Night, malam. Artinya, saya tidak suka pergi keluar di malam hari. Nah, jadi di sini ada at 9:30 waktu, kemudian at the weekend itu juga waktu, kemudian at night juga waktu. Nah, kemudian ada contoh berikutnya, ya. Mr. Fajar is busy at the moment, at present, sekarang. Ya, misalkan kawan Anda nelpon pagi-pagi, terus Anda mengatakan, wah maaf nih, saya sedang sibuk sekarang. I'm sorry, I'm busy at the moment. Ya, maaf, saya sedang sibuk sekarang. Ya, I'm sorry, I am busy at present. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sekarang ini saya sedang sibuk. I will call you later. Oke, nah itu juga terkait dengan waktu. Apa saja? Contoh lain misalkan, we give each other presents at birthday party. Kami saling memberi hadiah pada saat
ulang tahunnya. Di sini juga kapan ulang tahunnya? At birthday party, pada saat pesta ulang tahun. Contoh lain. Welly and Ceci arrived at the same time. At the same time. Nah, di sini at juga menunjukkan waktu. Welly dan Ceci datang pada saat yang bersamaan. Itulah beberapa penggunaan at pada preposition yang digunakan untuk waktu. Nah, sekarang ada nggak penggunaan at untuk yang lain? Ada. Yang menunjukkan tempat. Nah, di sini Anda lihat. Ini adalah di depan Central Library Causeway Bay ya. Nah, gambarnya seperti itu. Contoh misalkan, she was at home when I came. Ya. Jadi dia berada di rumah saat aku datang. Nah, di sini kata at home menunjukkan tempat. Di mana tempatnya? Di rumah. Oke? Nah, kemudian contoh yang lain. Write your name at the top of the page. Tulis namamu pada bagian atas halaman. At menunjukkan tempat. Di sini ada at. Di mana tempatnya? The top of the page. Pada bagian atas halaman. Oke? Kemudian berikutnya ada contoh, misalkan, I couldn't see very well because I was standing at the back. Saya tidak dapat melihat dengan baik karena saya berdiri di belakang. Nah, di sini ada kata-kata at. Ya. At ada preposition at. Untuk menunjukkan apa? Position. Positionnya di mana? At the back, di belakang. Kalau di depan, at the front, berarti di depan. Oke. Bisa nggak dipakai untuk kalimat tanya? At untuk menunjukkan tempat? Bisa. Contohnya di sini. Who is that woman standing at the bus stop? Ya, who is that woman standing at the bus stop? Siapakah wanita itu yang berdiri di tempat pemberhentian bus? Nah, itu juga menunjukkan posisi, ya, preposition at the bus stop. Oke, nah inilah penggunaan kata at. Jadi at itu bisa digunakan untuk waktu. I always go to the office at 9:30. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan tempat. She was at home when I came. She was at home when I came. Nah, itu penggunaan at untuk tempat. Baik. Berikutnya, ada preposition yang lain yang sering digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu in. Nah, Anda sering menggunakan kata-kata in. Jadi, in dalam kalimat dapat digunakan beberapa fungsi. In itu bisa menunjukkan waktu. Yang pertama, in juga bisa menunjukkan tempat. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi dia bisa menunjukkan waktu dan bisa menunjukkan tempat. Nah, ini contoh lain. Nah, bagaimana kalau misalkan pakai waktu? Ya. He was born in 1975. Nah, dia lahir pada tahun 1975. Wasnia was born in 1982. Nah, Wasnia itu lahir pada tahun 1982. Nah, in di sini itu menunjukkan waktu. Contoh lain, we moved to Hong Kong in 2006. Kami pindah ke Hong Kong pada tahun 2006. Nah, in di sini juga menunjukkan tahun. Contoh ketiga, in bisa juga menunjukkan tempat atau posisi. Ya, contoh misalkan, Mamah Diana lives in Garut. Ya, jadi Ibu Diana itu tinggal di Garut. In di sini menunjukkan tempat. Kemudian, an apple is in the oven. Nah, Anda lihat di dalam oven di sini ada apel. Anda bisa mengatakan, apple itu berada di dalam oven. Ya. In di sini menunjukkan posisi. Kemudian yang berikutnya, Rudy's father is in hospital. Ayahnya Rudy berada di rumah sakit. Oke, jadi kita bisa menggunakan kata in untuk waktu dan in untuk tempat. In untuk waktu, contohnya, he was born in 1982. Oke, waktu. Kalau untuk tempat, misalkan an apple is in the fridge. Ya, apple itu berada di dalam kulkas. Nah, itu menunjukkan waktu. Berikutnya,
Ada preposition yang berikutnya, yaitu on. Nah, kita menggunakan kata-kata on. Ya, on di sini dalam kalimat digunakan beberapa fungsi. On di sini bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan tempat, bisa juga menunjukkan kejadian. Nah, itu ada 3 ya. Waktu, tempat, kejadian. Itu on. Contoh, on menunjukkan waktu. Ya, kadang-kadang orang suka bilang, this building was built on February 2015. Ya, gedung ini dibangun pada bulan Februari 2015. Nah, itu bisa menggunakan kata on untuk waktu. Jadi on-nya ini digunakan untuk time, tahun 2015. Kemudian, we will come to your house on weekend. Nah, bisa juga. Kami akan datang ke rumahmu pada akhir pekan. On di sini menunjukkan weekend, waktu. Ya, majikanmu bertanya misalkan, where is my laptop? Sir, your laptop on the table. Your laptop on the table. Ya, Anda bisa mengatakan bahwa laptop saya berada di atas meja. Itu bisa menggunakan kata on atau preposition on. Oke. On juga bisa menunjukkan tempat. Ya. Ya. On juga itu bisa menunjukkan tempat yang tadi saya sebutkan. My laptop is on the table. Ma'am, your toothbrush is on the table. Ya, Anda mengatakan seperti itu. Nah, itu menunjukkan tempat. Lalu on juga bisa menunjukkan kejadian. Ya, contohnya ada gudang kebakaran. Anda mengatakan bahwa the warehouse is on fire. Gudang ini terbakar. Ya, berarti bisa menunjukkan kejadian. Kemudian contoh lain, I saw beautiful painting on the wall. Anda lihat di sini ada lukisan ya. I saw beautiful painting on the wall. Saya melihat lukisan yang cantik di dinding. Ya, berarti itu menunjukkan posisi atau kejadian juga. Jadi on bisa menunjukkan waktu ya. Contohnya on February 2015 bisa menunjukkan tempat. Oh, your apple is on the table. Your lunch is on the table. Itu menunjukkan tempat. Kemudian menunjukkan kejadian. The warehouse is on fire. Ya, sir, our house is on fire. Nah, itu berarti rumah kita sedang kebakaran begitu. Nah, ini contohnya. Kemudian preposition yang berikutnya adalah beside, besides. Ya, ada 2 nih. Ada beside, kemudian ada besides. Ya, Anda sering menggunakan kata-kata ini. Apa bedanya, Pak? Beside berarti di samping atau di sebelah. Biasanya digunakan untuk makna yang sesungguhnya. Tadi saya melihat ada anjing masuk kamera. Anjingmu itu kan di samping posisi Anda. Nah, itu bisa menggunakan kata beside. Kemudian sementara itu besides artinya bermakna selain itu. Jadi ada 2 makna nih. Beside menunjukkan posisi, apakah samping kiri atau samping kanan. Kemudian besides yang pakai S itu bermakna selain itu. Ya, contohnya, Dian suka makan nasi. Selain itu juga dia suka makan mie. Nah, itu dia bisa menggunakan kata besides. Ya. Oke. Nah, contoh penggunaan kata beside di sini. Contohnya Anda di sini lihat. Di sini ada kursi kuning, ya kan? Di sampingnya ada table. Anda bisa mengatakan bahwa the table beside the chair. Ya, meja berada di samping kursi. Oke. Kemudian contoh Melly knelt beside him. Melly berlutut di sampingnya. Nah, itu juga menunjukkan posisi. Atau contoh lain, the alarm clock beside her table indicate 7. Jadi alarm yang ada di sampingnya menunjukkan waktu jam 7. Oke. Oke, itu beside yang menunjukkan waktu. Beside yang menunjukkan posisi, menunjukkan posisi apakah di samping kiri, apa di samping. Jadi beside itu artinya di samping. Tetapi beside juga menunjukkan kata yang artinya selain itu, bukan menunjukkan posisi. Bisa. Contohnya ini. We study Arabian besides English. Nah, di sini besides-nya pakai S. Artinya apa?
bukan di samping kiri, samping kanan, tetapi we study Arabian besides English. Kami belajar bahasa Arab, di samping itu juga kita belajar bahasa Inggris. Bisa dikatakan juga, ya. Kami belajar Arab juga belajar bahasa Inggris. Oke? Kemudian yang kedua, besides I knew her far better than her husband. Selain itu saya lebih mengetahui dirinya daripada suaminya. Contoh, ya. Nah, itu besides. Ya, jadi bisa bermakna posisi, bisa juga bermakna juga atau di samping itu. Oke? Berikutnya, nah ini juga kata-kata sering Anda pergunakan di dalam keseharian, yaitu kata-kata between dan among. Ya, jadi between dan among. Apa bedanya, Pak? Between berarti posisi di antara. Saya berdiri antara dua. Nah, itu between di antara. Lalu, kalau among itu artinya apa, Pak? Among berarti posisi di antara banyak hal. Ya, kalau between itu biasanya 3 ya, posisinya di tengah. Oh, saya berdiri di antara si A dan si B. Tetapi kalau among, kamu di antara sekumpulan orang. Nah, itu menggunakan kata among. Oke? Ya, oke. Contohnya, nih, you should go to the seminar between 6 and 7. Anda harus pergi ke seminar itu antara jam 6 sampai jam 7. Berarti antara itulah Anda harus ke sana. Oke. Kemudian, nah ini. She sat between the two of boys. Jadi dia duduk diapit oleh dua laki-laki, anak laki-laki. Gitu ya. Nah, contoh di samping Anda itu ada gambar ya. Di tengah itu ada watch, ada jam. Nah, jam ini berada di antara mug dan bell. Ya. Anda bisa mengatakan bahwa my watch is between mug and bell. Ya, jadi jam tanganku itu berada di antara mug dan bell, di tengah-tengah dia berada. Nah, kapan kita pakai among? Kalau misalkan kamu berada di dalam sekumpulan. Ya. Contoh, she sit among a crowd of boys. Artinya, dia duduk di antara kumpulan anak laki-laki. Ya, misalkan gitu. Kemudian ada yang mengatakan, she believes that there is a thief among us. Ya, misalkan ada kehilangan. Kemudian kita nggak tahu nih dari sekelas itu siapa yang mencuri. Nah, kemudian dia mengatakan, dia mempercayai bahwa ada pencuri di antara kita. Ya, di antara kita itu bukan cuma bertiga ya, tetapi banyak. Berarti salah satu dari yang banyak itu. Nah, itulah penggunaan among. Among itu satu dari yang banyak. Kalau misalkan between, itu satu dari dua posisi. Ya, posisi kamu ada di tengah-tengah. Baik, itu terkait between dan among. Oke. Kita lanjutkan preposition berikutnya. Nah, contoh preposition berikutnya adalah kata by, before, since. Ya, by, before, since. Nah, ketiga kata ini dapat digunakan untuk menunjukkan batas waktu tertentu. Nah, orang di Hong Kong ini sering banget menggunakan kata-kata ini, kata-kata by. Ya, contohnya, we must go to the library by 9 o'clock. We must go to the library by 9 o'clock. Nah, di sini ada kata-kata by. Jadi kalau Anda pernah dengar kata ini, berarti artinya kami harus pergi ke perpustakaan pada jam 9. By 9 o'clock. Pada jam 9 itu artinya. Ya. Kemudian, by juga bisa menunjukkan Anda menggunakan apa. Contohnya, he went to the office by bus. Ya, he went to the office by bus. Karsi went to the Causeway Bay by tram. Nah, bisa juga. Kemudian Eni Sugianti went to the Wancai by train. Nah, bisa juga. Jadi dengan menggunakan by di sini Anda menggunakan apa? Kemudian contoh waktu yang lain. We didn't go to the library before 9 o'clock. Ya, kami tidak pergi ke perpustakaan sebelum jam
9. Nah, ini penggunaan kata before. Jadi kalau bisa Anda datang itu sebelum jam 9 gitu ya kalau Anda bicara gitu. Kamu bisa bilang ke kawan Anda, you should come to Causeway Bay before 9 o'clock. Gitu ya. Before berarti sebelum jam 9 Anda sudah ke situ. Kemudian, I have met that pretty woman before. Ya, jadi saya telah bertemu dengan wanita cantik itu sebelumnya, gitu ya. Nah, ini contoh. Contoh lain, we have been in the library since 9 o'clock. Nah, sekarang kata-kata since. Saya tuh sudah di library sejak. Nah, jadi since itu artinya adalah sejak. Ya. Jadi we have been in the library since 9 o'clock. Kalau majikan Anda bertanya, kamu kok nggak datang? Sir, I have been here since 7 o'clock. Tuan, saya sudah berada di sini sejak jam 7. Nah, itu Anda bisa menggunakan kata-kata since. Kemudian, it's been raining since morning. Hujan turun sejak pagi hari. Ya, nah itu juga penggunaan kata since. Jadi saya ulangi, ada penggunaan kata by. Itu menunjukkan jam, tepatnya jam berapa. Kemudian before, sebelum. Anda harus datang ke Central Library sebelum jam 9 gitu. Kemudian since, saya sudah ada di sini sejak jam berapa. Nah, itu penggunaan kata. Jadi by, before sebelum, kemudian since itu artinya adalah sejak. Oke ya, mudah. Nah, inilah preposition. Kita lanjutkan preposition berikutnya. Nah, oke. Di dalam preposition berikutnya, ini ada contoh seperti ini nih. Orang sering menggunakan kata-kata across. Ya, across. Ya. Jadi kata across ini digunakan untuk menunjukkan perpindahan benda atau objek dari satu tempat ke tempat lain. Across dapat dikatakan menyeberangi. Nah, Anda lihat di gambar ada orang-orang yang lagi menyeberang jembatan. Nah, itu namanya across. Ya. Oke, kalau misalkan Anda melihat foto ini, Anda bisa mengatakan they walk across the lake. Mereka berjalan melewati danau. Ya. Nah, across itu artinya melewati. Kemudian di sini ada contoh misalkan Dian suddenly saw Rini across the street. Oke. Dian melihat Rini menyeberang jalan secara tiba-tiba. Berarti dia menyeberang cross. Kemudian ada contoh lain. The program was broadcast across Yogyakarta. Nah, ini berbeda, bukannya menyeberang Yogyakarta. Jadi program itu disiarkan di seluruh Yogyakarta gitu ya, across ya. Nah, itu. Jadi ada dua makna, bisa menjadi Anda menyeberang, bisa jadi Anda menyeluruh begitu ya. Kemudian Bondan lives in the house across the road from us. Nah, artinya Bondan tinggal di rumah yang berseberangan jalan dengan kami. Ya, kebetulan Anda mungkin punya tetangga di seberang jalan. Anda mengatakan the house across the road from us. Ya, rumahnya itu di seberang jalan tempat saya, gitu kan. Oke, ini across ya. Across itu seberang umumnya. Berikutnya, over. Nah, ada preposition yang menggunakan kata over. Over dipergunakan untuk menunjukkan perubahan posisi benda atau objek dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau across itu dapat diartikan melewati. Ya, Anda suka melompat nggak? Anda melompat pagar, nah itu over, melewati. Ya, contohnya, he jumped over the fence into the garden. Ada anak-anak yang suka melompati pohonan itu di Victoria Park, ya. Nah, she jumped over the tree into the garden. Dia melompat melewati penghalang masuk ke taman. Nah, itu juga over, melewati. Kemudian apa lagi? Tetapi over itu bukan cuma hanya melewati, ada makna lain dari over. Ya, over itu bisa berarti menyeluruh. Contoh, the disease has now spread all over the world.
Contoh COVID-19 di seluruh dunia kan kena tuh menyeluruh. Jadi the COVID-19 was now spread all over the world. Ya, wabah COVID-19 itu telah tersebar ke seluruh dunia. Nah, itu over the world, bisa menjadi menyeluruh gitu. Kemudian berikutnya, I had to climb over the fence. Saya harus memanjat melewati penghalang. Nah, kalau di Indonesia anak-anak bolos gitu ya, manjat pagar itu bisa dikatakan over the fence. Ya, berarti memanjat melewati penghalang. Oke, jelas ya. Jadi kalau kata-kata over bisa artinya memanjat atau melampaui, melewati, bisa jadinya juga over the world, menyeluruh. Ya. Oke. Berikutnya ada kata-kata preposition yang artinya through. Ya, through itu digunakan untuk menekankan bahwa sedang melaksanakan perpindahan dalam 3 dimensi ruangan. Through itu melewati ya. Ya. Contoh, he pushed his way through the crowd of people to get her. Nah, di sini ada kata-kata through. Jadi dia memaksa jalan melewati keramaian orang untuk mendapatkan dirinya. Orang kita sering menyebutnya kata menerobos. Nah, menerobos itu through, ya, menerobos itu through, ya. Kemudian, nah ini above, ya, above itu bermakna di atasnya, ya. Above itu digunakan pada saat mengatakan sesuatu benda posisinya itu kedudukannya itu lebih tinggi. Biasanya orang menggunakan kata-kata above. Ya. Nah, contoh ini sini. Di sini kan ada kaleng-kalengan bus ya. Nah, kemudian di atasnya itu ada mobil-mobilan hijau, ada juga bola. Nah, itu above. Berarti yang ada di atas itu bola dan mobil-mobilan hijau itu. Ya. Nah, saya bisa mengatakan bahwa baseball is above the tea cane. Jadi bola baseball itu ada di atas kaleng teh. Nah, kebetulan ini ada 3 kaleng teh di bawahnya. Oke. Kemudian Anda bisa mengatakan the bird hovered just a few meters above the lake. Sorry. Jadi burung melayang hanya beberapa meter di atas danau. Jadi above itu di atas. Atau Anda bisa mengatakan above the door was a sign saying mind your head. Nah, kalau Anda turun dari bus di Hong Kong, turun dari lantai 2 ke lantai 1 kan ada bus tingkat tuh, biasanya suka ada tulisan mind your head. Mind your head, ya kan? Hati-hati dengan kepalamu. Gitu kan? Nah, itu Anda bisa mengatakan above the door was a sign saying mind your head. Di atas pintu ada tanda bertuliskan hati-hati kepala Anda. Oke? Nah, itu terkait dengan above. Banyak ya ternyata preposition. Ada lagi nggak Pak? Ada. Contohnya below. Nah, Anda juga sering menggunakan kata-kata below. Jadi below itu lawan dari above. Kalau above di atas, kalau below di bawah. Nah, jadi ada under juga. Ya, under itu adalah lawan kata dari over. Ya, jadi below itu lawan kata dari above. Kalau misalkan under itu lawan kata dari over. Nah, jadi perbedaan dalam penggunaan below dan under mirip sebenarnya. Ya. Kemudian contohnya, nah ini below. Her head was below the level of the table, so nobody noticed her. Jadi kepalanya berada di bawah level dan tidak ada satupun yang mengingatkannya. Ya, ceritanya dia bersembunyi di bawah meja, kepalanya masuk situ dan tidak ada yang melihat dia gitu. Nah, itu below the table. Ya. Misalkan Wasnia ada di kolong jembatan nih sekarang. Wasnia below the bridge. Ya, bisa. Ya, saya nggak tahu kamu posisi. Karsi ada di kolong tempat tidur misalkan. Karsi is below the bed. Nah, bisa gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang below itu menunjukkan posisi kita ada di. Kemudian ada under. Nah, under di situ juga menunjukkan posisi di bawah. Ya, contoh gambar ini Anda lihat ada sepatu saya di bawah kursi, ya nggak? Majikanmu nanya, misalkan, Wasnia, where is my shoes? Sir, your shoes are under the chair. Sepatu Anda berada di bawah kursi.
Nah, ini namanya apa? Preposition. Ya. Kemudian Benny ran under the bridge. Ya, Benny berlari di bawah jembatan. Nah, itu terkait dengan under. Oke? Position. Berikutnya, nah, kita lihat. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, Anda bisa melengkapi nggak? Ya, di sini ada pilihan nih. Ada at, on, in, on, besides, below, between, among, by, on the, above, since, at, across, over. Nah, soal 1 kita belajar. Ini kalau Anda ikut tes TOEFL, nah Anda soalnya seperti ini. The seminar participant pay seminar fee. Titik-titik blank front desk. Nah, di sini Anda harus mengisi dalam bentuk preposition yang menunjukkan tempat. Ya, ayo kira-kira jawabannya apa? The seminar participant pay seminar fee front desk. Ya, betul. Anda bisa memilih kata-kata at menunjukkan. Jadi the seminar participant pay seminar fee at front desk. Ya, bisa. Kemudian berikutnya, Anton was born blank 1981. Ya, ayo kira-kira yang mana jawabannya? Ya, yang betul adalah yang in. In. Ya. Anton was born in 1981. Bisa. Oke. Kemudian a cake titik-titik the cupboard. Ya. Berarti kan kue itu ada di titik-titik lemari. Berarti ada di dalam lemari, gitu kan? Anda bisa mengatakan a cake is in the cupboard. Ya, the cake is in the cupboard. Ya. Kemudian berikutnya, she will clean the house titik-titik weekend. Ya. Anda bisa pilih macam-macam nih. Anda bisa pilih at, Anda bisa pilih on, bisa juga. Ya, sehingga Anda bisa mengatakan she will clean the house on weekend. Ya, oke, on weekend. Nah, itu latihannya. Dan terakhir ya, her mobile phone is titik-titik chair. Her mobile phone is titik-titik chair. Mungkin dia naruh handphonenya di atas kursi. Ya. Kalau di bawah nggak mungkin. Pasti di atas. Ya. Atau Anda mengatakan juga bisa. Her mobile phone is on the chair. Is on the chair. Jadi ini pilihannya bisa. Bisa juga sih sebenarnya above the chair. Bisa juga. Tapi di sini harus ada kata-kata the-nya. Berarti her mobile phone is on the chair. Ya, itu contoh penggunaan preposition. Nah, jadi terkait dengan preposition, saya review ya. Ada beberapa kata. Nah, yang dibahas di sini macam-macam ya. Yang kita bahas hari ini banyak. Yang pertama itu adalah at. Nah, jadi at ini bisa digunakan untuk waktu. At 9:30 bisa juga digunakan untuk position. Misalkan at the top of the page. At the bus stop. Nah, itu pun position. Yang kedua tadi kita belajar in. In itu bisa menunjukkan waktu. I was born in 1975. Ya, bisa juga menunjukkan tempat. Oh, sir, your apple is in the oven. Oke. Kemudian berikutnya on. On itu bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan kejadian. Kalau waktu berarti was built on February 2015. Kalau on menunjukkan tempat, oh my laptop is on the table. Kalau on menunjukkan kejadian, oh the warehouse is on fire. Ya, kebakaran.
Kemudian ada beside, ada besides. Ingat kalau beside itu berarti di samping. Kalau besides itu bermakna selain itu. Ya. Contohnya, the alarm clock beside her table. Ya. Kemudian contoh di sini ya, the yellow chair beside the table, di samping. Tetapi juga bisa bermakna juga gitu ya. We study Arabian besides English. Kita mempelajari bahasa Arab. Selain itu juga Inggris, berarti kan kedua-duanya. Besides, beside-nya itu pakai S. Kemudian between dan among. Ingat perbedaannya, kalau between antara dua. Kalau among di antara sekumpulan banyak orang. Ya, kalau between 6 and 7 AM misalkan. Kalau among berarti among us, di antara kita. Itu kan banyak, bisa lebih dari 3. Kemudian by, before, since. Kapan kita pakai by, Pak? By itu kalau misalkan menunjukkan waktu. Before, sebelum. Since, sejak kapan. I stay here since 7 o'clock in the morning. Sejak pagi. Kemudian across artinya menyeberang. They walk across the lake. Ya. Kemudian over. Over itu artinya melewati. He jumped over the fence into the garden. Misalkan. Kemudian through berarti apa? Menerobos. He pushed his way through the crowd of people to get her. Menerobos sekumpulan orang. Above berarti di atas. Ya. Baseball is above the tea can. Below berarti di bawah. Her head was below the level of the table, so nobody noticed her. Gitu. Under juga di bawah posisinya. Oh, my shoes is under the chair. Nah, itulah materi kita terkait dengan preposition. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita sambung di kemudian hari. Tetap semangat belajar. Upayakan Anda mengejar wisuda. Ya, mengejar wisuda sehingga Anda bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Marsini, Wasnia, Sugianti, Susilowati, Nuraini, Dewi, Karsi, Deni, kemudian Aprilia dan Afia. Sampai ketemu di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya selalu Bapak. Ya, sehat selalu.